Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Putri Andriani dengan NIM 12640620217 dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah 5D. Pada kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Nur Awan SEMM. Yang pertama ada pengertian bank. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank atau LKBB dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Contoh lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, pegadaian, modal ventura, leasing, dan sebagainya. Sedangkan contoh lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank Sentral adalah Bank Indonesia dengan status, fungsi, dan perannya diatur dalam Undang-Undang Bank Sentral. Di Indonesia pada mulanya, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayarannya dan dalam peredaran uang. Kemudian, bank didefinisikan menjadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lalu yang kedua itu ada sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1827 dengan didirikannya DJVS Bank. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946. Namun, selama diadakan perundingan ke arah pengakuan kedaulatan Indonesia dengan pihak Belanda pada akhir tahun 1949, ditetapkan bahwa DJVS Bank akan berfungsi sebagai bank sentral Indonesia. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain yang pertama ada NV Netherlands Indisch Spare and Deposito Bank yang saat ini dikenal dengan Bank OCBC NISP. Didirikan pada 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Yang kedua ada Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Yang ketiga ada Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Yang keempat ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau MAI tahun 1945 di Solo. Yang kelima ada Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Selanjutnya ada fungsi bank. Ada beberapa fungsi bank. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan penyaluran dana tersebut, maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan-layanan jasa bank lainnya seperti 1. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, 2. Mendukung kelancaran transaksi internasional, 3. Penciptaan uang, 4. Sarana investasi, dan 5. Penyimpanan barang berharga. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Ada beberapa jenis perbankan yang dapat dilihat dari 1. Segi fungsi atau kegiatan usaha. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, perbankan terdiri dari 1. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam waktu lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada perkreditan rakyat atau BPR. Bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada dari segi kepemilikan. Yang pertama adalah bank milik pemerintah.
adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Yang kedua ada bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Lalu ada bank milik asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing suatu negara. Lalu ada bank milik campuran, yaitu adalah bank yang kepemilikannya saham dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Ketiga ada dari segi status. Yang pertama ada bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Yang kedua ada bank non-devisa, adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Lalu yang keempat ada segi menentukan harga. Yang pertama ada bank konvensional, adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga. Lalu ada bank syariah, adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar jual beli dan bagi hasil. Lalu kelima ada segi menurut target pasar. Yang pertama ada retail bank, adalah bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah, baik individu, perusahaan, atau lembaga lain yang skalanya kecil. Lalu ada corporate bank, adalah bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah yang berskala besar. Lalu ada retail corporate bank, adalah bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah corporate. Konsep manajemen risiko bank. Secara sederhana, pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Program manajemen risiko mencakup tugas-tugas sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Lalu yang kedua, ada mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut. 3. Mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko tersebut. 4. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Jenis-jenis risiko bank. Terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh bank umum, yaitu yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsion. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko ini adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko ini adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek dari yuridis. Yang keenam adalah risiko reputasi. Risiko ini adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Terus yang ketujuh ada risiko strategik. Risiko ini adalah akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Lalu yang kedelapan adalah kepatuhan, yaitu resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.